Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film La Brea season 1 episode 8. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal setelah badai berlalu, mereka pun membereskan tempat itu dan persediaan makanan pun terendam air. Eve mengucapkan banyak terima kasih kepada Levi's. Eve mencoba mengajak Levi's untuk tinggal di bis, tetapi Levi's lebih memilih tinggal di mobil ini. Di sini Scott, Josh, dan Tilly sedang membuat tenda dari bekas kaca mobil. Tetapi tiba-tiba Lucas datang dan menanyakan sedang apa sambil memegang tenda itu, sehingga menyebabkan tenda itu pun roboh. Di dalam bis, Dr. Sam sedang ingin meminum obatnya dan ternyata obat itu obat terakhir. Tiba-tiba Sam dikagetkan dengan suara Lily yang meminta tolong sehingga obat Sam jatuh. Semua orang pun mendatangi Lily untuk menanyakan apa yang terjadi. Lily pun melihat orang berlari dan diduga itu adalah Veronica. Mereka pun berpencar untuk mencari orang itu. Tiba-tiba Levi's melihat orang itu dan mengejarnya. Ketika orang itu akan lari, orang itu terjatuh sehingga Levi's menangkapnya. Ternyata itu adalah seorang anak yang pernah menyelamatkan Eve dan Levi's. Anak itu pun ditanya kenapa ia kesini, tetapi anak itu hanya diam saja. Setelah itu Sam menyuruh Lily untuk mengobati anak itu di luar. Mary pun mengatakan bahwa kita ini ancaman buat mereka sehingga mereka mengirim anak itu untuk memata-matai kita. Tetapi Eve membantahnya. Dr. Sam mengatakan ketika Eddie mati, Lily melihat kakek-kakek. Mr. G pernah bertemu dengan Para dan Para mengatakan si kakek tidak ada hubungannya dengan kematian temannya itu. Eve memberikan solusi agar kita meminta tolong kepada orang di desa sini sambil mengantarkan anak itu pulang. Karena orang di sini mengetahui bagaimana cara bertahan hidup. Anak itu pun diantar pulang oleh Levi's, Mr. G, dan Eve dengan menggunakan mobil jeep. Anak itu pun diajak berkenalan dan Eve menanyakan siapa nama kamu. Dan ternyata namanya sangat susah diucapkan. Oke, saya panggil saja Isaiah. Isaiah mengatakan bahwa ia datang ke sini ingin memastikan bahwa Eve baik-baik saja. Karena kakeknya telah menganggap mereka musuh sehingga Isaiah khawatir terhadap Eve. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka terkepung dan dibawa ke desa. Ternyata di desa itu ada Para dan dia juga pemimpin di sana. Sehingga Mr. G yang sudah kenal pun meminta tolong kepada Para agar menjelaskan kepada mereka bahwa kami bukan orang jahat. Tiba-tiba si kakek yang bernama Silas datang dan marah karena melihat luka pada Isaiah. Eve pun menjelaskan bahwa dia menemukan Isaiah di hutan dalam keadaan terluka sehingga mereka segera mengantarkan Isaiah ke sini. Para pun berterima kasih dan menyuruh mereka pergi. Tetapi mereka menolak untuk pergi karena mereka meminta tolong untuk bertahan hidup. Tetapi si kakek tidak mempercayainya. Eve di sini mengatakan bahwa dia hanya ingin berusaha untuk bertahan hidup. Para pun akhirnya mengizinkan mereka dan akan menunjukkan sesuatu kepada mereka. Scene berpindah kepada Gavin yang sedang mencoba menghubungi Profesor Siti Sofia. Sekilas Gavin kembali melihat Eve dan Levi's. Gavin pun akan mengantarkan Iggy ke sekolah, tetapi tiba-tiba Siti nelpon sehingga Iggy berangkat sendiri karena takut kesiangan. Profesor Siti Sofia pun mengajak Gavin untuk pergi kembali ke galeri Ella. Sekarang juga, setelah sampai ternyata Ella kembali tidak ada di sana. Yang ada hanya asistennya saja, sehingga Siti pun memberikan kartu nama untuk diberikan kepada Ella. Saat akan pulang, Gavin pun melihat seseorang yang mengawasinya dan langsung pergi. Gavin pun yakin bahwa itu adalah Ella. Scene kembali kepada Eve. Di sini Eve berterima kasih kepada Farah karena mau membantunya. Di sini Farah menunjukkan kebun yang sangat subur. Para pun akan mengajarkan bagaimana cara berkebun dan berdagang dengan desa atau suku lain. Para pun mengatakan bahwa di tempat ini banyak desa. Para ingin membantu karena ingin menjadi desa yang damai. Tetapi si kakek mengatakan orang langit adalah musuh. Sebelumnya desa ini adalah satu-satunya desa. Tetapi semua berubah ketika sebuah lubang terbuka dan menjatuhkan kapal ke pinggir laut.
Para pun ingin berdamai dengan mereka, tetapi orang-orang itu tidak menginginkannya. Tidak lama kemudian, Aisyah datang untuk mengajak makan bersama. Scene berpindah kepada Izzy. Di sini Izzy bertemu dengan Andrew yang merupakan keluarga Dr. Sam dan Riley. Kemudian Andrew memberikan undangan kepada orang-orang yang kehilangan keluarganya di lubang itu. Andrew pun berharap Izzy untuk datang. Scene berpindah kembali kepada Lily yang sedang membagikan air. Ketika Lily kembali, dia bertemu dengan Veronica. Lily sepertinya tidak senang, tetapi Veronica mengajak Lily untuk pergi karena Veronica menemukan tempat yang aman. Lily pun menolaknya karena Veronica telah menyakiti Mr. G. Tidak lama kemudian, Mary datang dan disusul oleh Dr. Sam. Mereka pun membawa Veronica dan memborgolnya di dalam mobil. Sam melakukan ini karena Veronica pernah menyakiti Mr. G dan mereka pun menguncinya di dalam mobil. Di sisi lain, Eve, Levi, Mr. G mendapatkan makanan yang banyak. Tiba-tiba kakek Silos datang dan mengingatkan tugas Aisyah. Aisyah pun ingin mengajak Eve terlebih dahulu ke danau, tetapi Eve ingin cepat kembali untuk membagikan makanan ini. Namun menurut para butuh beberapa menit untuk mengumpulkan makanannya. Levi merasa ini tidak baik. Levi ingin mengetahui si kakek, apa dia penyebab orang-orang mati. Levi pun meminta Eve untuk berhati-hati. Scene kembali kepada Gavin yang menunggu Siti sedang nelpon. Tiba-tiba ia melihat Eve dan Levi makan bersama. Gavin pun mengatakan ini rumit karena Levi telah dekat dengan Eve. Tidak lama kemudian ada yang nelpon Gavin dari sekolah dan memberitahukan bahwa Izzy tidak ada di sekolah. Gavin pun pergi untuk mencari Izzy. Scene kembali kepada Eve yang sedang di danau bersama Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Bahwa di tempat ini juga tidak ada yang mengetahui kedua orang tua Aisyah. Karena kakeknya dan Aisyah bukan berasal dari tempat itu. Tetapi ketika Eve menanyakan di mana asal kakeknya, Aisyah ternyata tidak diizinkan untuk mengatakannya. Tidak lama kemudian Levi datang dengan membawa dompet Eddie dan menemukannya di tempat kakek Silas. Levi pun mengatakan kepada Para dan Mr. G bahwa pelaku pembunuh Eddie adalah si kakek. Tetapi tiba-tiba Silas datang dan mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Para pun membela si kakek dengan mengatakan itu bukan perbuatan Silas. Karena Para menemukan tubuh lain di hutan dengan luka yang sama. Para dan Silas hanya membawa mayat itu untuk melakukan penguburan yang layak dan simbol sidik jari itu untuk perlindungan. Tetapi tiba-tiba terdengar suara. Ternyata Aisyah telah dibawa oleh seseorang. Para kemudian meminta untuk mengirimkan regu pencari. Eve di sini menawarkan diri untuk mencari Aisyah dan akhirnya Para menerima bantuan itu. Scene kembali kepada Gavin yang sedang menenangkan Izzy. Izzy pun berharap ayahnya bisa melewati ini bersamanya. Kembali kepada Mary yang melihat Sam berbeda dengan sebelumnya. Sam pun mengatakan bahwa Veronica sangat berbahaya. Tidak lama kemudian, Riley datang dan mengatakan agar tidak membiarkan Veronica terkunci di dalam mobil karena Veronica terlihat panik. Tidak lama kemudian, Josh pun datang dan memberitahukan bahwa Veronica kejang-kejang, sehingga mereka pun melepaskan Veronica dan membaringkannya di luar. Dr. Sam pun mencoba memeriksanya, tetapi tiba-tiba Veronica tidak sadarkan diri. Dr. Sam pun mencoba menekan dadanya dan untungnya tidak lama kemudian Veronica kembali sadar. Scene kembali kepada Izzy yang sedang berada di acara pesta. Izzy pun memperkenalkan ayahnya kepada Andrew. Gavin di sini menanyakan foto itu. Andrew pun memberitahunya bahwa dia ayah dan adiknya. Andrew pun merasa mereka masih hidup. Tidak lama kemudian Profesor Siti Sophia nelpon. Siti mengatakan telah menemukan rumah Ella dan itu tepat di mana Gavin dulu ditemukan saat masih anak-anak. Scene kembali kepada Eve yang sedang berpencar mencari Aisyah.
Ip menemukan mainan yang dimainkan oleh anak-anak di desa itu. Ternyata Aisyah dibawa oleh Rebecca. Tiba-tiba Silas berhasil menemukannya, dan yang anehnya kakek Silas sudah saling kenal dengan si Rebecca. Kakek Silas meminta Aisyah dilepaskan, tetapi Rebecca tidak mau. Aisyah ternyata orang penting bagi Rebecca, tetapi kakek Silas tidak akan membiarkan Rebecca membawanya. Silas pun akhirnya mengancam Rebecca. Singkat cerita, Eve dan Levi mendengar teriakan seseorang, dan ternyata itu adalah Rebecca yang terluka. Mereka pun akhirnya membawa Rebecca ke desa untuk diobati. Tetapi Rebecca memohon agar kakek Silas dihentikan, sehingga Levi pun pergi untuk menghentikan kakek Silas. Di sisi lain, Riley kebingungan dengan apa yang terjadi terhadap ayahnya, karena Riley belum pernah melihat ayahnya seperti ini. Kembali kepada Levi pun di sini tidak berhasil menemukan mereka. Levi pun tidak mengenal Rebecca, tetapi dia adalah perancang pesawat dan Levi pun memiliki fotonya. Para berhasil menghentikan pendarahan Rebecca, dan para mengatakan Rebecca ingin berbicara dengan Eve. Scene kembali kepada Gavin yang sudah berada di rumah Ella, tetapi lagi-lagi Ella tidak ada di sana. Di sini Gavin pun merasa pernah ke tempat ini sebelumnya. Kembali kepada Eve, Rebecca mengatakan Aisyah adalah anak istimewa dan ada yang harus dilakukan Aisyah, tetapi Silas menghentikannya. Rebecca pun meminta Eve untuk percaya diri karena Eve tidak tahu siapa Aisyah sebenarnya. Di sisi lain, kakek Silas melakukan ini karena peduli dengan Aisyah. Silas mengatakan wanita itu penuh kebohongan dan kamu tidak harus percaya. Scene kembali kepada Gavin yang menemukan lubang dan dia melihat seorang anak bersama kakeknya. Gavin pun mempunyai luka yang sama dengan anak itu, tetapi Gavin tidak tahu asalnya dari mana. Gavin pun bingung dan tidak bisa menjelaskannya dengan apa yang terjadi padanya. Namun saat masih kecil, Gavin ada di tempat itu. Ternyata sesuatu yang dia lihat lewat penglihatannya ternyata itu adalah sebuah kenangan, bukan indera keenam atau penglihatan lainnya. Gavin pun berpikir bahwa dia berasal dari dunia itu dan Aisyah itu adalah Gavin saat ini. Rebecca pun memberitahukan Eve bahwa Aisyah itu adalah Gavin dan saat ini dia sedang membutuhkan bantuan Eve. Dan setelah itu film pun bersambung.